Tapi sangat bisa. Kalau diizinkan Allah. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya yang lagi nonton video ini dalam kondisi baik-baik saja, damai sejahtera, dan semakin kaya raya. Kali ini saya Satrio Wahyu memilih untuk membahas sejarah salah satu tokoh paling penting dan paling berpengaruh dalam sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Terlahir di Tuban yang kala itu masih Majapahit pada tahun 1450 dan wafat pada tahun 1592. Beliau wafat di kota Demak yang kala itu sudah menjadi bagian dari kerajaan Mataram. Jadi kalau kita tidak malas menghitung, usia Kanjeng Sunan Kalijogo itu mencapai usia 142 tahun. Lama banget ya usianya. Dan karena usia beliau yang sangat panjang menyebabkan Kanjeng Sunan Kalijaga dapat mengalami dua kali perubahan kerajaan besar di Pulau Jawa, yaitu kerajaan Majapahit yang sudah runtuh pada tahun 1478, kemudian digantikan dengan kerajaan Pajang yang berdiri pada tahun 1546, hingga berubah lagi menjadi Kesultanan Mataram di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati. Kalian bisa kebayang betapa panjang usia beliau, Kanjeng Sunan Kalijogo, tetapi usia panjang sepertinya tidak menjadi masalah asalkan syarat akan makna. Kita juga selalu berusaha untuk mendapatkan usia yang panjang, tapi jangan lupa isi dengan makna ya. Jangan usia panjang tapi nggak ada maknanya apa-apa, habis buat juga mama jalan-jalan ke kokas doang. Jadi, kalau kita mau mencari tahu, Kanjeng Sunan Kalijogo adalah satu-satunya anggota dari Wali Songo yang berdarah Jawa Tulen. Yang lainnya biasanya nih ada campuran darah Timur Tengah atau bahkan Timur Tengah asli. Ayah beliau bernama Tumenggung Wilatikta, seorang adipati Tuban, dan ibu beliau bernama Dewi Nawangaru. Beliau terlahir di tengah-tengah keluarga bangsawan, artinya sebagai Raden Mas Said yang kemudian nantinya akan bergelar sebagai Sunan Kalijogo. Aku rada bingung di video ini, mohon maaf kalau berubah-ubah. Sunan Kalijaga, Sunan Kalijogo sama aja. Karena saya ini Jawa, biasanya menyebutnya dengan Sunan Kalijogo. Tetapi mungkin orang di luar Jawa biasa menyebut beliau ini dengan Sunan Kalijaga. Ternyata di balik nama Sunan Kalijaga itu memiliki sejarah seru, guys. Jauh-jauh hari sebelum beliau bergabung ke dalam Wali Songo dan menjadi seorang sunan, beliau masih seorang Raden Mas Said, adalah putra seorang petinggi, yaitu Adipati Tuban, tetapi memiliki sensitif yang sangat tinggi terhadap nasib orang-orang miskin. Beliau kemudian berpikir, melihat nasib orang miskin yang sangat-sangat menderita, beliau ngide nih, kalau mau bikin orang-orang miskin ini seneng, artinya harus diberi harta benda, harus diberi makanan supaya nggak kelaparan lagi. Akhirnya beliau ngide nih, dia merampok gudang persediaan orang-orang kaya, bahkan merampok gudang persediaan bahan makanan kerajaan, dan hasil rampokannya itu dibagikan kepada rakyat-rakyat miskin. Kalau dengar ceritanya, di sini kita bisa menggambarkan kemungkinan agak-agak mirip sama Robin Hood, tapi dengan versi kearifan lokal ya. Di satu sisi orang-orang miskin seneng nih sama aksi beliau. Akan tetapi aksi heroik calon sunan ini sepertinya meresahkan orang-orang kaya pada masanya. Hingga suatu ketika, Raden Mas Said berada di sebuah hutan. Dari kejauhan, beliau melihat ada seorang kiai berpakaian dan bersorban putih. Kiai yang sudah tua itu membawa sebuah tongkat. Dari kejauhan sekilas, tongkat yang beliau bawa itu berkilau. Nampaknya tongkat itu terbuat dari emas. Kemudian Raden Mas Said berniat untuk merampas tongkat itu. Jadi nih ya, Raden Mas Said ini kalau ngelihat harta benda, itu biasanya itu bawaannya pengen ngerampok, terus langsung dibagiin ke orang-orang miskin. Akan tetapi kali ini berbeda, guys. Ketika Raden Mas Said muda ini mendekat ke kiai tua tersebut dan hendak merebut tongkat emasnya, kiai tua itu menasehati Raden Mas Said bahwa bagaimanapun juga aksinya ini salah dan Allah tidak akan menerima sebuah amal yang buruk. Raden Mas Said menjelaskan kepada kiai tua tersebut bahwa hasil rampokannya nanti akan dibagikan kepada orang-orang miskin. Tapi kiai tua tersebut tetap menasehati bahwa aksinya tetap saja salah. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Jadi yang hak dan yang batil itu nggak bisa dicampur adukan gitulah guys. Dan kata kiai tua tersebut, jika Raden Mas Said menginginkan emas, dia tinggal mengambil buah aren yang ada di pohon aren di dekat dia. Sembari beliau menunjuk sebuah pohon aren. Dan seketika itu dalam sekejap mata, pohon aren itu berubah menjadi emas, sekaligus buah-buahnya, daun-daunnya semua berubah menjadi emas. Atas izin Allah ya. Melihat kesaktian kiai tua tersebut, Raden Mas Said sangat kagum. Kemudian Raden Mas Said bertanya nih, siapa sesungguhnya beliau itu? Ternyata kiai tua tersebut adalah Sunan Bonang, guys. Dan seketika Raden Mas Said mengutarakan keinginannya untuk menjadi murid.
Awalnya Sunan Bonang menolak, tapi Raden Mas Said maksa nih, karena pengen sakti juga kali ya. Akhirnya Raden Mas Said menyusul Sunan Bonang hingga sampailah mereka di tepi sebuah sungai. Dan di sana Sunan Bonang mengutarakan sebuah syarat jika Raden Mas Said ingin menjadi muridnya. Beliau menancapkan tongkat emasnya di tepian sungai dan kemudian menyuruh Raden Mas Said untuk menjaga tongkat tersebut dan tidak boleh meninggalkannya sekejap mata pun, kecuali sampai suatu hari nanti Sunan Bonang kembali lagi untuk mengambil tongkatnya. Singkat kata, Raden Mas Said menyanggupi syarat tersebut. Sunan Bonang pergi sampai suatu hari 3 tahun kemudian Sunan Bonang kembali untuk mengambil tongkat emasnya. Dan benar saja ternyata Raden Mas Said masih berada di sana menunggu dengan setia dan sabar hingga tertidur. Akar-akaran, lumut-lumutan sudah menunggu sekujur tubuhnya. Melihat kegigihan dan kesetiaan dan kesungguh-sungguhan Raden Mas Said untuk menjadi muridnya dan belajar Islam, akhirnya Sunan Bonang menerima Raden Mas Said menjadi muridnya. Semenjak saat itu Raden Mas Said diberikan pakaian yang baru dan sekaligus diberikan nama yang baru, yaitu Kalijaga atau Kalijogo, yang artinya adalah penjaga sungai. Mulai hari itu Sunan Bonang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada Raden Mas Said, sehingga Raden Mas Said tidak lagi merampok, guys. Singkat cerita, setelah Sunan Kalijaga menjadi seorang sunan dan menjadi anggota Wali Songo, beliau sebagai seorang sunan anggota dari Wali Songo yang memiliki darah Jawa murni, tentunya memiliki metode dakwah yang sangat Jawani. Beliau memakai metode dakwah yang berbeda dari sunan-sunan lainnya. Beliau memakai seni suluk, yaitu lagu-lagu Jawa seperti lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Juga beliau memakai seni pertunjukan wayang dan juga tari. Seni ukir dan gamelan ternyata juga menjadi metode dakwah yang sangat efektif untuk mengislamkan Pulau Jawa. Selain itu, Sunan Kalijogo juga menjadi penggagas baju takwa dan juga perayaan sekaten. Kita menciptakan lakon Layang Kalimosodo dan juga Petruk Dadi Ratu. Dan dulu waktu kecil saat aku nonton film Sunan Kalijaga, tentunya yang ditunggu adalah apa aja sih kesaktian-kesaktiannya, atau yang biasa disebut dengan karomah. Sunan Kalijaga sebagai seorang sunan ternyata juga memiliki karomah-karomah. Antara lain adalah ajian Waringin Sungsang yang merupakan ajian dalam ilmu kanuragan yang dapat menyerap kesaktian lawannya hingga tak berdaya. Dan ajian lain yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga yaitu beliau memiliki karomah dapat menurunkan hujan. Selain itu, dipercaya bahwa Sunan Kalijogo juga memiliki karomah tubuhnya tidak akan bisa terbakar oleh api. Selain itu, karomah berikutnya beliau juga dapat merubah pasir menjadi emas, dan sebaliknya beliau dapat merubah beras menjadi pasir. Dan ini dilakukan saat beliau menemui seorang pejabat yang sangat-sangat kikir saat melihat orang-orang miskin kelaparan, tapi beliau justru menimbun emas. Jadi seketika Sunan Kalijaga berdoa kepada Allah dan memohon agar Allah merubah beras-beras yang dimiliki oleh pejabat tersebut menjadi pasir. Sebaliknya, saat beliau merubah batu atau pasir menjadi emas, beliau lakukan ketika beliau bertemu dengan pejabat yang sangat congkak dan sombong, sehingga memamerkan bahwa dia itu memiliki emas yang sangat banyak. Seketika Sunan Kalijogo berdoa kepada Allah bahwa kalau emas saja saya tidak butuh, saya bisa merubah batu ini menjadi emas. Dan saat itu, para pejabat yang tadinya kikir dan juga congkak itu langsung takjub terhadap kesaktian Sunan Kalijaga. Dan ada satu keyakinan di tengah-tengah orang-orang Jawa bahwa Sunan Kalijaga ini bisa membelah dirinya menjadi lebih dari satu orang. Maksudnya gini nih, pada suatu hari di hari Jumat, ada yang bertemu Sunan Kalijaga sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat di Pulau Jawa, dan di saat yang bersamaan beliau juga melakukan sholat Jumat di Mekah, guys. Ada yang nggak percaya di sini? Kalau saya sih percaya banget loh. Sunan Kalijaga pun diberikan karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup atau dapat berjalan di atas air atas izin Allah ya. Oke, darlaku semuanya, aku tahu konten ini tidak akan cukup untuk menjabarkan banyak hal yang tertulis secara sangat rinci sepanjang sejarah penyebaran Islam oleh Sunan Kalijaga. Tetapi saya tahu dan saya di sini hanya mencoba untuk menceritakannya kembali. Barangkali ada generasi-generasi yang sekarang nih, Gen Z, yang udah lama nggak nonton filmnya Sunan Kalijaga. Kalau dulu sih sering diputer ya, tapi kalau sekarang kayaknya kalian lebih suka nonton Netflix nih. Oke, thank you banget. Silahkan subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Panjang umur selalu, sehat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral.